Kabupaten Pinrang, sebuah kota yang terletak di bagian barat Sulawesi Selatan, bertransformasi menjadi pusat perhatian menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Sebagai daerah yang dikenal dengan kekayaan alam, dengan sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi. Pilkada merupakan salah satu momen krusial di mana masyarakat akan menentukan pilihan mereka yang nantinya akan memimpin daerah selama 5 tahun ke depan di Kabupaten Pinrang dengan jumlah pemilih sebanyak 294.000 dengan 3 pasangan calon. Kira-kira dengan visi, misi dan juga program yang akan dijanjikan, mana pilihan masyarakat dan apa harapan terbesar masyarakat untuk memajukan Kabupaten Pinrang dan sosok pemimpin seperti apa yang mereka butuhkan untuk memajukan bumi Lasinrang. Di tengah hiruk pikuk kota, denyut kehidupan warga berubah dinamis. Ketika pilkada semakin dekat, semangat demokrasi terasa di berbagai lapisan masyarakat. Berbagai spanduk, poster, dan baliho kandidat menghiasi jalan-jalan kota menjadi pemandangan umum. Di sepanjang jalan menuju KPU, dipenuhi konvoi kendaraan dan rombongan pejalan kaki yang mengantar kandidat pilihan mereka. Iringan musik, teriakan yel-yel, dan kibaran bendera partai politik memberikan warna tersendiri, menciptakan suasana festival demokrasi yang syarat dengan energi kolektif. Pendukung dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga tokoh masyarakat, berpartisipasi dalam arak-arakan ini sebagai bentuk dukungan terhadap calon yang mereka percaya dapat membawa perubahan bagi Pinrang. Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang semakin mendekati puncaknya dengan digelarnya pencabutan nomor urut calon bupati bersamaan deklarasi kampanye damai. Di hadapan seluruh peserta, termasuk pihak KPU, Bawaslu, aparat keamanan, dan masyarakat, ketiga pasangan calon secara serentak mengucapkan ikrar untuk menjaga suasana kondusif selama masa kampanye dan menegaskan komitmen mereka untuk berkompetisi secara sehat dan bermartabat demi Kabupaten Pinrang. Kami persilakan ke tengah dulu. Kami persilakan Bapak Insinyur Abdillah Nasir untuk mengambil tabung. Masih ada tersisa 13 nomor. Pak Abdillah kami persilakan ke depan. Selanjutnya kami persilakan Ibu Andi Hasri. Silakan mencet. Di dalamnya ada nomor antrian. Silakan diperlihatkan kepada media dan pimpinan sidang. Hadirin dan media, nomor berapa? Nomor 9. Selanjutnya Ibu Andi Hasri Tewelo. Bismillah. Silakan dibuka. Media ditahan, bisa difoto. Nomor 14. Tabung. Wakil ya, berpasangan. Audience dia. Di dalam ini ada 3 tabung yang ditulis. Kalau sudah mantap diambil, silakan ke sisi sebelah kanan.
Di dalamnya ada tabung tersisa 2. Silakan dipilih. Bismillah. Ya, kepada Pak Jaya, Pak Abdillah kami persilakan ke tengah. Dan kami persilakan kepada Bapak Usman Marham untuk mengambil tabung yang ada dalam pas. Ya, kami persilakan kepada ketiga. Tarik nomor yang ada di dalam, baru pegang nomornya, jangan dibuka dulu. 2, 3, tarik ke bawah. Ya, tolong diperlihatkan kepada umum kalau Pak Adi dicatat. Pak Dirwan nomor berapa? Saya dan pasangan saya maju untuk menjadi calon bupati adalah tidak ada selain pengabdian, dan semoga dengan pengabdian kami insya Allah nantinya maka kami akan merubah Pinrang menjadi Pinrang yang lebih baik dan lebih maju. Ini kita sudah rampungkan, dan itu tentunya tidak ada lain adalah pertama infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat, kemudian di sektor kesehatan itu pelayanan, kemudian di sektor sosial itu adalah bantuan sosial yang harus tepat sasaran. Itu yang kami lakukan. Ya, tentunya di kalangan anak muda juga UKM yang akan kita prioritaskan juga. Kemudian adalah menghidupkan kembali olahraga yang selama ini sudah mati suri, dan tentunya juga ada hal-hal lain tentunya merubah Pinrang ini lebih maju. Ya, saya pikir kita semua bersaing dengan sehat. Ya tentunya biasa dinamika politik itu ada. Itu para pendukung yang biasanya emosional, tapi itu kami sudah arahkan supaya mereka itu tidak berbuat sesuatu yang menyebabkan merugikan paslon kita sendiri. Jadi terima kasih tadi Pak Bupati, calon Bupati dari paslon nomor 1, alhamdulillah pertama-tama bersyukur karena ini doa tim dan doa kami bersama. Harapan kami memang ada di nomor 1 dan ini menjadi bagian dari keinginan tim. Saya sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwa berbagai hal tentang apa yang kami jadikan tagline itu, yaitu bangkit dan berjaya, itulah letak dasar berpikir kami untuk membuat visi misi. Sehingga kelak apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi keterpurukan, apa yang menjadi hal-hal yang kurang berjalan baik pada periode sebelumnya, pada pemerintahan sebelumnya, itu akan kami buat menjadi lebih baik, lebih maju, lebih bangkit, dan insya Allah Pinrang kami mau kembalikan menjadi daerah yang berjaya. Pinrang kita tahu daerah ini punya sumber daya alam besar, sumber daya manusia yang memang harus ditata baik ke depan melalui program-program yang kami sudah masukkan sebagai visi misi dari paslon Jaya Dilla nomor 1. Saya ini kan diposisikan sebagai incumbent. Tentu semenjak saya memimpin Pinrang 5 tahun ke depan, itu masih ada beberapa program yang belum terlaksana dengan baik. Jadi untuk itu insya Allah inilah niat kami untuk melanjutkan apa yang telah saya laksanakan selama 5 tahun kepemimpinan kami. Tetap yang menjadi prioritas adalah pertanian, karena ketika di Pinrang ini kan 70% masyarakat kita adalah masyarakat petani, dan tentu saya akan menyelesaikan lagi beberapa infrastruktur khususnya yang di bidang jalan yang memang masih ada beberapa persen yang belum kami laksanakan.
menurut Bapak tantangan terbesar Pak yang dihadapi selama kepemimpinan dan apa yang akan dilakukan dengan jika terpilihnya nanti Pak? Selama kepemimpinan kami, kalau kita ketahui, kita pada saat posisi COVID pada saat itu. Makanya ada beberapa program yang tidak sempat kami laksanakan karena adanya refokusin pada saat itu. Insya Allah untuk 5 tahun ke depan ketika kami masih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat dukungan dari masyarakat, tentu inilah yang saya akan lanjutkan beserta dengan Bapak Wakil Bupati. Kita berusaha semaksimal mungkin sebagai calon. Artinya ketika kita bicara netralitas, tentu kami sebagai calon akan menjaga itu. Harapan kami mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, demokrasi dengan baik, dan tetap yang tentu saya harapkan adalah pilkada damai. Karena ini menyangkut orang banyak. Birokrat yang sudah berpengalaman 33 tahun, mengabdi sebagai ASN, sebagai birokrat. Dan saya yakin saya bisa melengkapi dan bisa menyempurnakan dan mensupport Bapak Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas yang akan diembannya. 3 pilar utama dalam pembangunan: pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Masyarakat tidak boleh jauh dari pemerintah. Jadi saya kira menjadi syarat mutlak bahwa kami tentu harus dekat dan bersama-sama dengan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan program yang diprogramkan oleh Pak Bupati. Tentu sejalan dengan yang disampaikan Pak Bupati bahwa kita ingin melanjutkan pembangunan Kabupaten Pindrang. Kita mau Kabupaten Pindrang di 5 tahun yang akan datang akan jauh lebih baik daripada hari ini, sehingga tentu masih banyak program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat yang akan dilanjutkan dan disempurnakan. Pada pemilu kada kali ini, alhamdulillah ini sudah melewati beberapa tahapan-tahapan. Pasti banyak bertanya, kok kenapa Usman Marham mau maju? Ya, saya mau maju karena memang saya mau melihat Pindrang ini lebih baik dibanding dengan hari ini. Itu pasti. Nah, oleh karena itu, di mana-mana saya sampaikan kepada masyarakat bahwa marilah kita bersatu untuk memperbaiki Pindrang ini ke depan. Karena semakin ketatnya, banyaknya persaingan di mana-mana. Nah, oleh karena itu, saya bersama dengan Andi Astri sudah menyampaikan bahwa ada 8 program unggulan kita. Nah, kalau kita berbicara harapan pelaksanaan pemilu kada ini, mau tidak mau insya Allah saya mau menang. Itu harapan saya. Makanya saya masuk karena saya mau menang. Tetapi ke semua calon ini saya hanya menghimbau kepada masyarakat, pilihlah pemimpin yang layak untuk di Kabupaten Pindrang ini. Karena kenapa? Hari ini yang menentukan pemimpin adalah masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan dulu. Nah, oleh karena itu kalau perlu sholat istikharah lah, baru memilih pemimpin. Bahwa inilah yang layak memimpin 5 tahun ke depan di Kabupaten Pindrang. Nah, terus kedua adalah saya himbau kepada masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Pindrang, jadilah pemilih yang cerdas. Jangan terjadi gontok-gontokan. Apapun yang terjadi, kita semua ini adalah anak bangsa. Itu yang paling saya tekankan kepada kita semuanya. Motivasi saya sebagai bagian keterwakilan perempuan pertama yang disiapkan secara serius kali ini bisa menginspirasi bahwa perempuan bukan hanya jadi pemanis tapi jadi penggebrak juga. Bisa menjadi wadah bagi masyarakat, bisa jadi tempat perempuan untuk curhat, untuk keluarga, dan juga bisa jadi tokoh perempuan yang mengerti infrastruktur dan pertanian, khususnya untuk UMKM dan masalah stunting. Harapan saya untuk pilkada kali ini aman, kondusif, tertib, jujur, dan adil, serta melahirkan pemimpin yang baik untuk Kabupaten Pindrang. Karena musim politik ini hanya sementara keluarga selamanya. UM di hati. Tahapan pilkada terus berjalan. Pihak penyelenggara mulai dari KPU, Bawaslu, dan juga pihak keamanan terus berbenah untuk melaksanakan pilkada agar bisa berjalan aman, damai, dan juga adil. Dengan 3
pasangan calon yang akan maju memimpin Kabupaten Pinrang dengan visi dan juga misi dan program yang akan dilaksanakan. Bagaimana masyarakat menilai dan juga menentukan hak suara mereka. Suasana demokrasi semakin terasa. Kampanye terbuka hingga diskusi politik tak hanya terjadi di forum-forum resmi, tetapi juga di warung kopi dan sudut-sudut kota. Percakapan sehari-hari kini kerap dibumbui oleh analisis politik, perdebatan mengenai visi dan misi calon, serta harapan akan perubahan yang lebih baik. Sejak awal, KPU Kabupaten Pinrang telah bekerja secara sistematis untuk memastikan setiap tahapan pilkada terlaksana dengan baik. Ya, terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024, kita di KPU Kabupaten Pinrang ini sudah melaksanakan serangkaian kegiatan tahapan-tahapan terbaru. Baru kemarin kita sudah tetapkan 3 pasangan calon setelah melalui penelitian, baik penelitian berkas administrasi, bahkan tidak jarang kami melakukan kerjasama dengan dinas instansi lembaga lain untuk melakukan penelitian berkas-berkas administrasi dari para calon ini. Dan hari ini tadi telah kita saksikan bersama tahapan selanjutnya adalah pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon. Sekarang calonnya sudah bernomor, berarti insya Allah tanggal 25 tahapan kampanye selama 60 hari akan berlangsung juga di perhelatan Pilkada Pinrang ini. Ya, jadi dengan DPT 224 jiwa ini tentunya kita sangat berharap partisipasi pemilih dapat meningkat dibanding pilkada yang lalu dan bahkan dibanding pemilu yang baru saja kita laksanakan. Ini terus kita gencarkan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat-masyarakat, seluruh segmen masyarakat kita datangi, baik itu pemilih pemula, mendatangi sekolah-sekolah, karena cukup banyak juga angkanya pemilih pemula kita, artinya yang berumur 17 tahun setelah 27 November nanti. Sehingga hampir seluruh sekolah-sekolah menengah atas sederajat kami sudah datangi untuk melakukan sosialisasi. Begitu pula dengan segmen-segmen masyarakat lainnya, termasuk angka partisipasi biasa rendah di kelompok masyarakat disabilitas. Itu sengaja juga kita kumpulkan dan lakukan edukasi, pendekatan-pendekatan sehingga dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November nantinya. Ya, jadi ini dalam rangka juga kesuksesan pilkada kita di Pinrang ini 2024, kita intens melakukan komunikasi, koordinasi dengan stakeholder yang lain, termasuk lembaga lain, karena bagi kami KPU ini hanya penyelenggara secara teknis, secara prosedural, tapi sesungguhnya penyelenggara pemilu ini ada semua elemen ada di dalamnya. Di samping partai politik, paslon sendiri, paling utama juga adalah pihak pemerintah. Dan dalam hal ini pihak pengamanan Polres Pinrang maupun Dandim 1404 Pinrang, begitu pula dengan Kasat Pol PP, bahkan Dinas Perhubungan, terus kami jalin koordinasi dalam kesuksesan pilkada khususnya di sektor pengamanan. Apalagi ya kita mendorong mindset masyarakat ini dan mengemas pilkada ini menjadi pilkada yang ceria, pilkada yang riang gembira, sehingga masyarakat ini tidak perlu ada ketegangan dalam menghadapi pilkada. Ya, jadi melalui kesempatan ini kami berharap kepada masyarakat Kabupaten Pinrang, mari memanfaatkan momentum pilkada ini untuk menentukan masa depan Pinrang. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Suara satu sangat penting. Jangan ada yang berpikiran bahwa saya ini bukan penentu pemimpin yang ada di Pinrang ini. Semuanya
masyarakat Pinrang menjadi penentu dengan perhelatan pilkada kita ini. Jadi mari berbondong-bondong dengan riang gembira, dengan ceria, dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Mari ke TPS pada tanggal 27 November. Dan sebelumnya mari kita sukseskan seluruh hajatan-hajatan dari ketiga pasangan calon yang ada di Kabupaten Pinrang ini. Dukungan dari aparat keamanan dan Bawaslu juga turut memperkuat keyakinan bahwa pilkada ini akan berlangsung jujur dan adil dengan pengawalan ketat terhadap proses kampanye. Pilkada Pinrang diharapkan dapat menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya soal persaingan, tetapi juga tentang kedewasaan politik dan persatuan dalam perbedaan. Ya, baik ya, dapat kami jelaskan bahwasannya untuk langkah-langkah sendiri yang sudah kita ambil khususnya untuk Polres Pinrang dalam rangka pengamanan pilkada, tentunya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama tentunya adalah terkait dengan netralitas personil, di mana personil Polri tentunya diminta untuk tidak terlibat politik praktis, ya, apakah itu kepada pasangan calon tertentu, karena biar bagaimanapun juga tentunya personil wajib untuk memposisikan diri tetap netral, karena ini untuk menghindari adanya diksi-diksi ya, di mana terkait juga adanya tuduhan keberpihakan yang mungkin juga tentunya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri itu sendiri di dalam melakukan pengamanan, dan ini tentunya sangat penting. Kemudian selanjutnya yang kedua, tentunya kami melakukan upaya-upaya untuk kegiatan pengamanan terpadu, yang mana dalam hal ini kami telah mengedepankan kegiatan rutin yang ditingkatkan selama proses menjelang pelaksanaan pemilihan ini, dan juga di samping itu juga kami melaksanakan kegiatan cooling system, dan ini melibatkan seluruh elemen, ya, baik itu dari penyelenggara pemilu sendiri, mulai dari KPU, kemudian Bawaslu, dan juga tentunya dari seluruh instansi pemerintahan, dan juga yang paling utama sebagai partner kami di dalam pelaksanaan pengawasan Kamtibmas adalah rekan-rekan dari TNI, itu yang paling utama, dan juga tentunya seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Pinrang ini. Ya, jadi pada prinsipnya kita tetap menggunakan pola yang hampir mirip, namun ada beberapa pola pengamanan yang kita terapkan juga, dan pada kesempatan kali ini untuk menghadapi pemilihan kita memperkuat dengan sebanyak 2/3 personil dari jumlah personil Polres Pinrang yang ada di kabupaten ini, di mana jumlahnya 2/3 personil daripada jumlah keseluruhan Polres Pinrang itu ada sebanyak 336 personil. Kemudian untuk pola-pola pengamanannya sendiri, kami menggunakan pola pengamanan TPS itu yang mana terbagi menjadi, pertama itu pola pengamanan TPS kurang rawan, itu terbagi menjadi 3 pola, yaitu ada 428, 6212, 8216, di mana 428 itu dalam 4 TPS akan dijaga oleh 2 personil Polri dan 8 Linmas. Adapun untuk 6212 itu 6 jumlah TPS akan dijaga oleh 2 personil Polri dan 12 Linmas. Dan 8216 yaitu
8 TPS akan dijaga oleh 2 personel Polri dan 16 Linmas. Kemudian yang kedua, kita juga ada pola pengamanan TPS rawan, di mana polanya itu sendiri adalah 224, yaitu 2 TPS akan dijaga oleh 2 personil Polri dan 4 personel Linmas, dan juga ada pola pengamanan TPS sangat rawan dengan menggunakan pola 122, di mana 1 TPS akan dijaga oleh 2 orang anggota Polri dan 2 Linmas. Kemudian selanjutnya yang terakhir pola pengamanan TPS khusus, yaitu 122 atau 1 TPS dijaga oleh 2 personil Polri dan 2 personil Linmas. Ini biasanya untuk TPS khusus itu ditempatkan di area-area seperti lapas, kemudian juga pesantren dan rumah sakit. Kegiatan pengamanan pilkada ini dengan memposisikan diri pada posisi netral. Nah, kemudian selanjutnya terhadap masyarakat itu sendiri, kami tentunya sangat berharap dan berpesan, meskipun masyarakat memiliki pilihan masing-masing, ya, memiliki tujuannya juga masing-masing, tentunya kami juga berharap walaupun berbeda-beda pilihan, kami berharap segala sesuatunya tetap dapat dilaksanakan dengan damai, dengan aman dan tertib demi mencapai satu tujuan, yaitu tujuan bersama, yaitu terpilihnya seorang pemimpin yang mungkin nantinya dapat memimpin Kabupaten Pindrang ini dengan amanah dan baik. Kesiapan Bawaslu saat ini, sejak dimulainya tahapan pilkada, kami dari Bawaslu Kabupaten Pindrang telah siap mengawal pesta demokrasi pengawasan pilkada 2024 ini. Dan insya Allah kami telah membentuk jajaran kami mulai dari tingkat kecamatan hingga pengawas kelurahan desa, dan kami juga telah melakukan perekrutan pada tanggal 12 hingga 28 September ini untuk pengawas di tingkat tempat pemungutan suara. Ibu, apa saja sebenarnya potensi pelanggaran yang paling sering terjadi selama pilkada? Sejauh ini potensi dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum tahapan pilkada adalah sebelum tahapan kampanye adalah banyaknya orang-orang atau pihak-pihak yang dilarang untuk terlibat dalam sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kampanye, sehingga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi ASN, TNI Polri, Kepala Desa, BUMN dan BUMD dan segala dan orang yang dilarang terlibat dalam hal ini semua, yang pejabat negara yang tidak cuti dan beberapa instansi yang berkaitan dengan orang-orang yang dilarang dalam kampanye untuk tidak hadir pada tahapan ini. Dan kami juga perlu menghimbau bahwa 3 hari ke depan, hari ini telah dilakukan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut oleh teman-teman KPU, sehingga kami mengingatkan kepada pasangan calon untuk tidak melibatkan orang-orang yang dilarang seperti yang disebutkan dalam undang-undang. Sehingga kami menghimbau untuk segala efektivitas yang akan dilakukan nantinya ini untuk lebih tertib dan bisa berjalan secara damai. Kami dari Bawaslu Kabupaten Pindrang menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pindrang, karena saat ini telah dilakukan penetapan pasangan calon dan pada tanggal 25 nanti akan masuk tahapan kampanye, sehingga kami dari Bawaslu Kabupaten Pindrang mengingatkan supaya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pindrang, khususnya untuk menghindari praktik politik uang, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A, disebutkan bahwa dilarang melakukan praktik politik uang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pindrang, karena sanksi yang akan didapatkan adalah pidana dan denda berupa uang, sehingga kami senantiasa mengingatkan untuk menghindari praktik politik uang.
khusus bagi teman-teman ASN, TNI Polri, kami juga menghimbau supaya tidak menghadiri maupun bersikap aktif pada kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan oleh 3 pasangan calon. Sejak awal, penyelenggara pilkada telah menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dengan melakukan pengawasan yang ketat. Salah satu fokus utama mereka adalah memastikan bahwa proses pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Saya sebagai warga masyarakat Pindrang sangat berharap kepada 3 paslon putra-putri terbaik Kabupaten Pindrang yang berkompetisi di dalam pilkada ini. Nah, tentu masyarakat Pindrang berharap mari kita laksanakan kompetisi secara sehat. Pindrang berharap kepada bupati terpilih nanti agar betul-betul menjadi pemimpin yang visioner. Artinya apa? Kalau dia sudah melakukan janji-janji dalam visi misinya betul-betul diimplementasikan pada saat dia sudah menjalankan tugas kepemerintahan sebagai bupati dan wakil bupati. Saya tidak berharap bahwa visi misi itu hanya sekedar kumpulan kata-kata yang dijual kepada masyarakat tetapi tidak mampu diimplementasikan secara baik dan benar. Itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan nanti pemimpin-pemimpin yang terpilih ini agar menjadi pemimpin yang memiliki visi ke depan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Tidak kepentingan secara pribadi atau golongan atau kelompok. Karena masyarakat berharap pemimpin yang tampil nanti mampu betul-betul memahami apa sebetulnya yang menjadi harapan masyarakat 5 tahun ke depan. Ya, itu yang saya harapkan sebetulnya kepada pemimpin yang terpilih nanti. Sebagai pelaku UMKM, saya berharap pada pemimpin yang akan terpilih nanti lebih memperhatikan kami sebagai pengusaha. Selain itu, bisa juga memperhatikan pengembangan perekonomian yang ada di Kabupaten Pindrang. Semoga pelaksanaan pilkada di Pindrang ini bisa berjalan lancar, aman, damai, dan kondusif. Bisa berjalan secara sehat, tidak saling menjatuhkan. Jadi kami masyarakat menilai program yang dijanjikan tidak ada yang hoaks dan tidak beredar juga kampanye hitam. Sebagai warga Kabupaten Pindrang, saya berharap pilkada tahun ini sukses dan lancar dan bupati yang akan terpilih semoga menjadi pemimpin yang amanah. Dan berhubung banyaknya pengusaha-pengusaha muda di Kabupaten Pindrang ini, semoga pemimpin yang nantinya akan terpilih di tahun ini bisa lebih memajukan para pelaku UMKM dan pengusaha muda di Kabupaten Pindrang. Kami masyarakat Pindrang menginginkan nanti ini pilkada ke depan ini supaya damai, ya kan? Tidak ada pihak pemerintah untuk mengintervensi masyarakat. Ya kan, jadi saya menginginkan kedamaian. Insya Allah saya pribadi menginginkan pemimpin ke depan jauh lebih bagus karena saya lihat situasi di Kabupaten Pindrang ini makin terpuruk, ya kan. Jadi yang pemimpin yang saya inginkan ke depan ini yang betul-betul punya wawasan nasional pada pemimpin nanti yang ke depan ini supaya yang paling diperhatikan itu adalah pelaku peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian. Pindrang ini harus siap jadi penyangga IKN ke depan. Jadi harus produksi meningkat, ya kan? Jadi memilih pemimpin yang punya semangat dan memang artinya punya wawasan, artinya bisnis, wawasan pertanian, peternakan, perikanan. Masyarakat Pindrang selama ini hidup dalam kerukunan, berharap bahwa perbedaan pilihan politik tidak akan merusak harmoni sosial di daerah mereka. Harapan ini memberikan semangat baru bagi pilkada dengan harapan bahwa pemimpin yang terpilih nanti benar-benar mampu mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikan serta menjawab aspirasi masyarakat dengan tindakan nyata.
Pilkada 2024 tidak hanya sebagai cerminan dari siapa pemimpin yang terpilih, melainkan bagaimana proses demokrasi tersebut bisa berjalan adil dan juga transparan. Jika proses ini dijaga dengan baik, maka pemimpin yang terpilih merupakan cerminan harapan besar dari masyarakat. Setiap suara yang kita berikan merupakan harapan akan pemimpin masa depan. Dan mari kita wujudkan harapan tersebut di bilik suara pada tanggal 27 November 2024 mendatang.